Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Matarena dengan NIM A1D117013 dari ruang R001 semester 6. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan mikir. Sebelumnya, apakah kalian sudah pernah mendengar tentang pendekatan mikir? Apa itu pendekatan mikir? Mikir merupakan unsur dari pembelajaran aktif yang dikenalkan oleh Tanoto Foundation kepada berbagai sekolah mitra Tanoto Foundation. Mikir merupakan akronim dari mengalami, interaksi, komunikasi, dan refleksi. Pendekatan berusaha menjawab tantangan abad 21 dan mempraktiskan unsur 5M yang ada dalam Kurtilas atau Kurikulum 2013. Pendekatan ini diharapkan memampukan peserta didik untuk lebih kreatif, mampu berkolaboratif dalam tim, dan kritis selama pembelajaran berlangsung. Jadi, intinya, konsep mikir itu mengubah konsep guru yang tadinya cuma memberi informasi, terus anak-anak menulis dan menjelaskan. Tetapi dengan konsep mikir itu, anak-anak diajak untuk ikut berkreasi dalam proses pembelajaran. 4 unsur di atas adalah sebagai rumah atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Yang pertama ada mengalami. Mengalami dapat berupa melakukan pengamatan, percobaan, wawancara, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada interaksi. Interaksi dapat berupa bertukar pikiran, ide, gagasan, berdiskusi, menanggapi ide dan pendapat orang lain. Selanjutnya ada komunikasi, menyampaikan ide, menyampaikan hasil kerja, melaporkan hasil percobaan, melaporkan hasil diskusi, kelompok, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada refleksi. Pemahaman awal 3 kali 2 adalah 3 tambah 2. 3 tambah 3 setelah belajar jadi paham konsep yang benar adalah 2 tambah 2 tambah 2. Contoh lainnya adalah saya belajar konsep pesawat sederhana, katrol, dan pengungkit. Saya belajar kerani, lift, dan mobil derek. Ternyata menggunakan konsep katrol, saya jadi paham. Ternyata teknologi adalah alat berat, juga berangkat dari konsep katrol. Saya melakukan refleksi atas apa yang dipelajari. Dalam setiap proses dari 4 unsur tersebut dapat muncul secara bersamaan, misalnya dalam melakukan percobaan secara kelompok. Tujuan awal siswa mengalami langsung melakukan percobaan untuk mendapatkan data. Namun saat proses pencobaan ada interaksi dan komunikasi ide antar anggota dalam satu kelompok. Dalam hal ini yang lebih dominan adalah siswa mengalami langsung melakukan percobaan dan mendapatkan data untuk diolah dan dilaporkan atau dikomunikasikan. Hal yang sangat penting diingat dalam mengidentifikasi proses pembelajaran aktif adalah memastikan adanya kegiatan yang dilakukan oleh siswa dan guru, karena sering kali dalam sebuah pembelajaran siswa aktif tetapi gurunya tidak melakukan apa-apa. Jika kegiatan ini dilakukan dengan benar, kegiatan ini akan sangat membantu guru dalam mengembangkan rencana pembelajaran dan menjadikan guru sebagai pengembangan pembelajaran sendiri. Berikut contoh mengevaluasi kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode mikir. Yang pertama ada unsur pembelajaran yaitu mengalami. Apa yang dilakukan siswa yaitu mengamati daun. Selanjutnya ada memunculkan apa yang dilakukan siswa yaitu mengajukan pertanyaan terkait daun yang hanya bisa dijawab melalui pengamatan. Bagaimana susunan tulang daun. Selanjutnya ada merespon apa yang dilakukan siswa, yaitu memperhatikan apakah pengamatan dilakukan secara teliti. Yang kedua ada unsur interaksi. Apa yang dilakukan siswa, yaitu berdiskusi. Memunculkan apa yang dilakukan siswa, yaitu memberi masalah atau pertanyaan untuk didiskusikan dan meminta tiap kelompok untuk berpendapat. Selanjutnya ada merespon apa yang dilakukan siswa, yaitu sesekali mengajukan pertanyaan atau memberi komentar. Yang selanjutnya ada komunikasi.
Apa yang dilakukan siswa yaitu menjelaskan. Memunculkan apa yang dilakukan siswa yaitu mengajukan pertanyaan seperti apa yang dimaksud dengan daun, apa yang dimaksud dengan pesawat sederhana, apa yang dimaksud dengan pembelajaran aktif. Selanjutnya ada merespon apa yang dilakukan siswa, yaitu meminta siswa lain untuk memberikan komentar terhadap penjelasan siswa. Yang terakhir ada refleksi, yaitu apa yang dilakukan siswa yaitu memikirkan kembali hasil kerja atau gagasan sendiri. Yang kedua, memuncul apa yang dilakukan siswa, yaitu mengajukan pertanyaan. Apa saja yang telah kamu pelajari? Apa yang masih membingungkan? Apa yang belum kamu pahami? Selanjutnya ada merespon apa yang dilakukan siswa, yaitu meminta penjelasan hasil refleksi siswa. Pembelajaran yang menggunakan konsep mikir ini memang sangat membantu dalam proses belajar mengajar. Guru diasah kemampuannya untuk menciptakan berbagai kegiatan kreatif dan inovatif, sementara peserta didik diajak untuk belajar bekerja dalam tim dan lebih kritis. Selanjutnya yaitu melalui konsep mikir transformation, diharapkan guru-guru lain juga terinspirasi untuk melakukan pembelajaran yang memampukan peserta didik untuk turut aktif dalam pembelajaran. Guru menjadi edukator yang bersentuhan langsung dengan peserta didik dalam dunia pendidikan. Seorang guru hebat dan penuh inspirasi merupakan keinginan terbesar semua guru untuk selalu dapat memberikan yang terbaik bagi peserta didiknya. Guru harus mampu menginspirasi peserta didik melalui interaksi yang mereka lakukan di sekolah untuk mampu memperbaiki kualitas pendidikan. Tentunya, kualitas pendidikan dapat terbentuk dari bagaimana kualitas para guru dalam mengampu mata pelajarannya. Baiklah, demikianlah penjelasan saya mengenai metode mikir. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.